Kait sholat sunat tahiyat masjid dengan sholat sunnah qobliyah, qobliyah fardu ya. Karena kan maksudnya apakah kita mendahulukan kalau di masjid ya sholat sunnah tahiyat masjid atau qobliyah sholat fardu, atau mungkin karena kita lihat jeda waktu antara azan dengan iqamah itu kan agak cepat, oleh kita telat. Kalau kita ngambil dua-dua kan tahiyat masjid sama qobliyah kan gak lama nih, kadang-kadang yang keburu. Nah, apakah sholat qobliyahnya bisa dilakukan di rumah? Nanti di masjidnya ngambilnya tahiyatul masjidnya baru kan ikut jamaah seperti itu. Penjelasan. Ya. Ya ini salat sunnah qobliyah, salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah ba'diyah wudu. Wudu tuh. Kan ada sunnah ba'dal wudu. Sunnah ba'diyah wudu. Itu hukumnya sama seperti sunnah tahiyatul masjid. Al-matlub di situ, yang dituntut di situ adalah kita datang ke masjid tidak boleh langsung duduk, makruh hukumnya. Ya, maka salat sunnah tahiyatul masjid itu yandarij atau indiraj kepada salat-salat yang lain. Jadi kalau misalnya gini, kita datang ke masjid udah salat jamaah, ya kita jangan pakai salat tahiyatul masjid, langsung salat jamaah. Nah lalu salat sunnah tahiyatul masjid itu sudah, kalau bahasa sekarang sudah include, paham enggak? Sudah masuk dalam salat wajib itu. Kalau kita datang ke masjid mau qobliyah, maka salat sunnah qobliyah, salat sunnah tahiyatul masjid itu sudah masuk dalam salat qobliyah itu. Ya. Sudah masuk. Yang penting karena gini, yang penting ketika datang ke masjid jangan langsung duduk. Paham enggak? Iya. Karena kalau langsung duduk hukumnya makruh. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi salat sunnah. Jadi kalau kita habis wudu dari luar, mau salat sunnah qobliyah, sunnah tahiyatul masjid, kemudian sunnah ba'diyah wudu, sudah masuk semua tuh dalam salat itu. Sudah include semua di situ. Berarti ngambil Iya. qobliyahnya aja. Iya, ngambil qobliyahnya aja. Bahkan dengan salat fardu pun sudah masuk. Karena yang penting yang dituntut di situ adalah melaksanakan salat sebelum kita duduk di dalam masjid. Tapi ini khusus masjid ya. Bagi menurut para ulama yang membedakan antara hukum masjid dan mushola. Kalau buat saya ya, karena terlepas dari ikhtilaf ya, terlepas dari ada perbedaan pendapat ulama, saya berpendapat bahwa mushola dan masjid berbeda. Beda, gitu ya. Kalau dilihat dalam bab wakaf misalnya, itu berbeda antara mushola dan masjid. Di antara perbedaannya misalnya kalau mushola tidak ada tahiyatul mushola. Ya, yang ada tahiyatul masjid. Ya walaupun sebagian ulama mungkin di kita juga banyak ya kiai yang mengatakan bahwa mushola dan masjid sama, ada juga. Tapi kalau lihat dari beberapa pendapat para ulama dalam kitab mazhab Imam Syafi'i itu berbeda antara mushola dan masjid. Gitu. Sekarang saya beda, mushola masjid di masjid. Gitu. Di antara lagi perbedaan dalam bab wakaf itu, kalau mushola, kalau ada orang yang mewakafkan masjid tanpa bilang wakaf, misalnya gini, saya mau bangun masjid, lalu bangun masjid tanpa bilang wakaf, maka soro mauqufan. Maka dengan serta merta begitu dibangun, dilabelin masjid, saya mau bangun masjid, jadi wakaf. Walaupun nggak ngomong saya wakaf masjid, nggak, walaupun, karena masjid dimanapun semuanya adalah wakaf. Ya itu sudah baitullah, udah masjid sudah milik Allah sudah. Ya, kalau mushola beda, mushola kan artinya mushola tempat sholat. Kita bikin mushola di rumah. Lah kalau hukumnya sama dengan masjid, begitu bangun mushola, wakaf rumah lu jadi masjid lah, yuk. Jadi jual. Oh ini misalnya bangun mushola, ini buat mushola nih di rumah. Lah gimana coba? Ya kan? Itu bedanya antara dalam bab wakaf itu bedain makanya. Kalau kita mau mushola, kalau mau wakaf wajib dengan lafaz wakaf. Saya wakafkan ini jadi mushola dengan wakaf. Berbeda dengan masjid tadi. Kalau kita bangun masjid tanpa wakaf, tanpa lafaz wakaf pun juga sudah jatuh jadi wakaf. Include. Include.
Dan wakafnya itu bisa berubah dari masjid. Kalau masalah berubah wakaf itu berbeda pendapat ulama. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak bisa, nggak bisa. Itu kita mengadopsi mazhab yang lain yang membolehkan. Karena kan ada sebagian yang Dari sholat. Ya, diantaranya mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan melihat adanya maslahat pasti. Boleh memindahkan wakaf dengan adanya maslahat. Misalnya kalau masalah kalau sekarang itu mungkin itu bisa lebih dipakai ya mazhab Imam Abu Hanifah ini, karena melihat misalnya kita punya masjid nih kegusur tol, kalau nggak dipindahin bagaimana gitu ya. Kalau kita kekeh dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak bisa dipindah, repot juga. Iya, karena masjid itu bagaimana mau pindah, sementara wakaf itu al-waqfu milkun lillah katanya. Wakaf itu miliknya Allah. Lalu kita mau minta izin sama siapa? Kalau punya Allah. Nah gitu. Jadi iya, makanya pendapat yang lain memperbolehkan dengan adanya maslahat. Kalau melihat adanya maslahat yang lebih jauh lebih maslahat, bisa dipindah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Iya. Tapi tidak boleh dijual. Maslahatnya kita jual aja. dari jumlah masyarakatnya. Kenapa? Ya maslahat itu ya melihat misalnya lihat kalau misalnya masjid kalau bikin di situ masjid tuh nggak ada yang sono, siapa yang mau pakai di situ? Ke sini pindahin ke tengah misalnya, namanya ada maslahat. Karena kalau di sana nggak dipakai, kalau dipindahin pakai, nah itu maslahat. Dipindahin dijual. Terus Dulu baru dipindahin. iya dipindahin itu misalnya ya dijual dulu kan, misalnya mau untuk tempat yang lebih bagus, Ya, yang lebih maslahat. Kita nih banyak nih kayak Iya. perumahan kan sekamu digusur ada masjidnya. Nah iya, ya tadi misalnya ke Gusur Tol kan dipindahin, itu kan Tapi tanahnya kecuali dipindahin satu ya. tuh di Serpong masih ada ya? Belakang Polsek tuh nggak ada warga, nggak dijual di situ. Ya nggak ada yang sholat di situ. Ya itu dia, itu makanya melihat adanya kemaslahatan, itu boleh. Kalau gajinya dikit doang nyoba. Gajinya mau satu itu berarti. Tapi bisa kalau yang sholat sunnah misalnya Ada kita situ bisa. Jauh dari sudah mau perkampungan, masuk masjid kosong di akhir khutbah itu lebih baik sholat sunnah atau kita Iya, dari seharusnya kan dipindahin ya. Maslahatnya mas. Zona ini ya, tahiyatul masjid. Iya. Imam Syafi'i sih emang nggak boleh yang Misalnya kita kan mungkin khutbahnya Ya ini kalau selesai nih. kalau misalnya khutbah mau selesai, pakai anur. ya kira-kira mau selesai udah barakallahu li wa lakum, ya jangan salat sunat, tungguin imam aja juga itu mah. Ya, jangan pakai sunat. Ya. Ya, kecuali misalnya kita ada waktu nih buat salat sunat, ya salat sunat nggak apa-apa. Salat sunat dengan tapi jangan lama-lama, yang cepat yang wajib-wajib aja. Karena memang kalau kita datang ke masjid nih, sementara imam sudah khutbah, ya memang tahiyatul masjid sunnah. Tapi jangan yang lama-lama, jangan pakai segala baca doa iftitah. Yang wajib aja itu mah. Langsung Fatihah. Fatihah langsung ruku juga udah jangan pakai bacaan. Banyak di Tajur juga ada. Itu kalau sholat di lapangan, itu kalau itu di lapangan tuh. Hmm. Kalau sampai di lapangan sholatnya sholat apa? Apa? Kan sholat idnya di lapangan sekarang mana udah 3 Nah, tahun. iya. Kan kalau di masjid biasanya tahiyatul masjid nih ya. Lapangan. Iya nggak ada tahiyatul masjid nggak ada. Iya tahiyatul lapangan. Nggak ada. Itu sunnah Jangan mutlak. tak bilang malam musola aja nggak ada. Jatuhnya sunnah mutlak bukan itu? Kalau sholat mutlak. Sunnah mutlak. Iya. Iya, makanya kita tanya. Biar semua tahu. Berarti mau bisa ya. Sholat sunnah aja berarti. Iya sholat mutlak aja. Tapi lihat itu kan takut waktunya masuk dalam waktu tulul syams ila qadri rumhin. Kalaupun mau sholat isyraq. Oh iya, pas mau Iya. matahari. Syuruk syams. Iya kan kagak, kalau mas biar Iya. jangan langsung duduk maksudnya main dulu. Iya. Sholat aja lu biar action. Niat ya. Kalau di lapangan langsung duduk aja. Mau diterima mau nggak mau. Katanya matahari mau terbit. Udah? Nggak boleh. Cukup ya. Ini cukup ya. Di stop gitu. Karena sudah kemalaman katanya. Maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kopi. Lu kalau di Makam Wali